Sumpeng, inilah 105,9 FM. Gamasi, Gaya Makassar ada di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nalaki muna rumalan na. Ka sanjor masih ke biasa nih jam itu mundur dan jelle. Jari antama jamaah itu teh na puna narapi nor kukama ki. Jadi kukana kau masih ke jadi langsung kama sumpah. Ternyata dia pantara tunggal jadi sambayang. Tapi teman kebarat tadi. Alhamdulillah Ustaz. Tak roh besar ya. Ya. Kan napa pindah lo ke 9. Jadi tidak boleh sehari, rompulah sehari lo sampai. Salin to itu nang Ustaz. Sabar. Karena nanti di sari ini nak ini ya mau di kalau Makassar apa Ya, ya? nak kira kan boleh umetarawe apa bisa. Kata ya Ustaz. Kenapa nak ini ya? 4 hari di Bontang. Oh, Jadi hari keempat sudah kembali ke Makassar. jadi napa begini patangan lo? 5 hari di sini. Oh, iya. Karena hari ke-9. Betul menjo lakukan survei tingkat ke apa jo di masyarakat kali ini. Iya. Ternyata sampai hari ke-9 ini ceramah agama tarawih subuh duhur Iya. ceramah yang paling ditunggu-tunggu oleh jamaah adalah lebih dan kurangnya mohon dimaafkan assalamualaikum. Ini paling nangai. Iya. Kan ya himbauan untuk ceramah tidak lama. Ya, tapi mana nyatanya himbau yang mantau aja paling Iya, nangai. Puna tunakan mau penceramah ya demikianlah mengapa aja gitu siap nak mau berarti aja paling nangai. Artinya tersindirlah wahai para penceramah. Tapi selalu dulu ada termimbar kalau pelan-pelan bagaimana tuh 20 menit lah paling lama. Buagan ya tompo yang ngakui kalian nang kana. Ya. Nah, udah deh kare. Selalu dulu. Iya. Kat anjo jamaah ya. Ya. Masing-masing to nganun na to. Ya. Karakterna niato nangai puna salo ni tawa ceramah niato tengahnya nangai dulu puna salo dulu tawa ceramah. Iya. Tapi kan secara umum 20 menit Iya. sampai 25. Nah, karena pun 45 menit kok kan kapaguluan. Ya bagi 45 menit karena tiaji sepak bola Iya. Jadi cukup itu 15 sampai 20 menit sampai ke poin-poinnya. Pun na baji batil ni susu materi insyaallah mengerti tahu ya karena tidak perlu nakana tahu tidak perlu ikan kakap ikan lele terlalu banyak cakap dan bertele-tele ya jadi kita harus manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Iya. Kapuna lau ngasem atau rawan nanti nama mari rate malah bisa membuat jamaah itu antipati kepada kita. Neto nganjo den jinne salla misallo narati ceramah. Tidak na janjang asing jamaahnya. Ayun na jamaah nesing dalit naik ustaz ka sulut taserese dari boko. Iya. Dua mami to mantang. Le bagina tongku ceramahnya nakana kat teman-teman ni ruayan ni kan. Nakana kate apa motivasi ta gimana nakana nak penceramah kedua. Ternyata ruang penceramah. Jadi apa teman tu kadang-kadang kate nak nak giliranku. Jadi tegi kate lampai kada ku ceramah tongki. Jadi jakit terlalu lama. Oh, iya. Tapi kurang ngerti nama tahu Ustaz. Iya. Paling lama itu 20 menit. Ya, tidak mau nasallo. Nama nasalo. Kang intina coci punya sampai. Jangan bagi kang kakak ikan lele. Banyak cakap dan bertele-tele. Yang penting ikan mujair ikan cakala. Kalau sudah cair pulang. Baik, Ustaz, ini supaya kuta nanga
Ya. Nah karena tidak salahkah punah saya hanya menjalankan ibadah di rumah saja. Ya. Selama rumah lang. Baik itu burak nih. Baik. Ya, tidak salah, tapi puneru kisuku selama tidak jangan menimbulkan fitnah. Iya. Tidak jangan anak-anak ingapa nyamai nasang inti namun amantan ribalana. Punna lagi meri masih kat taraweh. Senyap jagiagan aman di dalam perjalanan. Tentu lebih baji kiri masih kan nomor sere barajamak. Nakana na bita inana itaw barajama sambayan tarawih sanggin na witir barajama sigang ima nga pahalana sanrapang itaw sambayang sipatan tambusu tena na maris sambayan sipatang nampa bisang kama pahalana sholat tarawih dan witir berjamaah imam. Alang geritong poin ceramah yang penting tena na ceramah stasya katanya aja riboko jadi pilangeri rong itu jauh-jauh lebih bagus punah bisa ke masjid. Tentu baik-baiknya kapan tidak na bangi-bangi ya selang-seling lah. Iya. Iya. Baik. Ini apa kutahanan nih? Apa nih? Ustadz, saya mau tahu banyak. Saya mau tanya amal yang paling baik seperti apa dari Pak Ramli Gorontalo. Iya. Di Gorontalo atau Gorontalo? Orang Gorontalo atau Iya. yang jelas Pak Ramli. Siapa tuh dalang ngerigi streaming? Iya. Nganu kena stream ya? Wajib juga apa? Iya. Jari amalan yang paling baik. Pertama amalan yang niaga pandurugi yang bantuin nabita. Nah contoh yang nabita. Yang kedua dilakukan secara ikhlas. Itulah yang terbaik. Dari tarawih. Jangan mabatena tarawih nabita barajama kiri masika. Tentu tarawih terbaik adalah berjamaah. Lakukan dengan ikhlas. Sembahyang paralua barajama kiri masika nabita puasa iya. Tei bawangkan rea nanginung ana ungkui. Jadi itu puasa iya tei urusan tidak makan tidak minum. Tapi urusan ang mungkui hawa nafsuah. Ya kemana poin cipuruki reke-reke kipi lasaki napakam tangan re pun nanti na niungkui bale-balea tena na niungkui cari-cari bukuwa nakana pita tena na parallu kareng Allah Ta'ala ri ibadata. Iya. Netong identiar sagang Ibu Hamriari Perintis. Assalamualaikum dan jine Pak Ustad. Paturi dentiar di Perintis ampa nakanaro kakutana Ustad ngapan jo narua versi tarawih nia sagan 7 nia 20 rakaat. Mohon penjelasan tak Ustaz, terima kasih. Tena na dua persin ne kanto tarawih tena na maki persi situ jena. Jadi ini pak kasih ngarat tomin ne. Ya. Antu tarawih nakana nabita ne dasarna ne undang-undang na. Mangkoma Ramadana imana wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi. Yan na mo tahu amenteng sambayang di bulan Ramadhan yang dimaksud itu adalah sholat malam. Berarti sambayang tarawih. Dengan dua syarat, iman tappa kiri karing Allah Ta'ala dan wahtisaban, penuh perhitungan, penuh pengharapan, ikhlas ni pamuporeng dosa-dosana le Allah luah. Jadi tena na nyabut rakaat na bita tena na nikana inene sambayan tarawih sagan 7 inene sambayan tarawih 20 yang pasti dan jinne sagan 7 sigan 20 sama-sama jumlahnya sedikit dibanding dengan nagau kanganjo para sahabat, para ulama, tabi'in, riolo tu pandritata ni asambayan tarawih si bilangan rakang niya 2 bilangan rakang niya 50 rakang niya 30 nganan rakaat. Jadi
sagan 7 segan 20 punna ni pasigiak kami memperdebatkan yang paling sedikit. Iya. Ya tidak perlu itu. Jadi tapi tenaton anak-anak bita minimal sekian. Jadi punna bangjo bangia tabaji-baji pakasiat ruan rakaji kuli gugaukan ruan rakan tarawita. Iya. Ya jora terima ke punna sambayan tarawih tawa de jene 20. Iya. Niat tahu anan rakang motor gi. Niat tahu 10 pirakang na moteri dia sagan 7 nia 10 rua motor jadi tena jana dibatasi ngapa kono motor na 10 jan rua batunya motor bisa ergi ko bayang misalnya meri boku di wisia beli bagin jo ngale jenis sambayan tama gising aminawa sambayan gising jadi amari tawa tarawih berjamaah tena na motor dia masih lanjut lagi jadi tidak dibatasi itu. Karena kita ini biar untuk lebih rapi maka Umar bin Khattab itu 20 rakaat berjamaah dengan imam tambah 3 witir. Sesudah itu silahkan lanjutkan masing-masing. Atau ada yang pakai 8 rakaat tambah 3 witir dengan imam. Sesudah itu silahkan yang mau tinggal taraweh lanjutkan sendiri-sendiri, yang mau lanjut di rumah silahkan. Jadi tidak ada je punna ni aku tak nak kira lebih afdal. Cuma punna ni kana kira lebih jai pahalana tantumi jaya. Ya semakin banyak rakaatnya semakin bagus. Nasabat nabita tena nanya bu jumlah rakaat. Jari tiai persi. Ya jina sabu nabita iman wahtisaban ikhlas dan iman. Jari mana sagan 7 rakaat punna ikhlas ki tinggi nilainya. 20 rakaat ikhlas tinggi nilainya. Si bilangan rakaat tapi kapujian itu nana bernilai. Iya. Oh jari kula jinja tawa sagan 7 ditambah sagan 7 poin sinampe untuk tahajud. Bisa. Witirnya duluan. Bisa witir dulu di masjid. Iya. Dek baginja witir nampak piseng na sambung ribala tahajud. Nah dek bagi tinra. Tapi tina muna witir. Iya. Tina nak kulipin ruan tawa witir si patang. Iya. Iya. Jari tena jangan ngapa pun lanjut ke ruang pulau nak kata tena yang nyale ruang pulau di ustaz di. Tena nak ngapa? Tapi pun kan biasanya pun ada sagan 7. Iya. Dia witir. Iya. Nah, minaw kinjon witir kah? Oh iya. Karena pun tena ki minaw witir kah berarti tena ki barajama sanggin na leba. Maka tena ki ngapa pahala 1 malam pul. Oh iya. Iya kebiasaannya aku cerita sagan 7 witir gitu. Motor berarti salah regi. Oh. Karena ngapa no tena no witir na tahajud juga sinampe. Iya. Pertama tahajud na belum tentu siapa tahu ketiduran Iya. Tapi jika pekasiana atau yang kedua tena mantun na rencana tahajud. Tapi pun na mantang witir maka otomatis dia dapat pahala salat sunnah 1 malam pul. Sebelum dia tidur, sebelum dia tahajud, justru dia sudah dapat pahalanya. Oh iya. Begitu. Iya, jadi sebaiknya witir saja dulu di. Iya. Sinampa pernah motor ki nak ini akan untuk salat tahajud. Mudah-mudahan bangun ki. Saya pun nak witir kebablasan. Ya sudah lagi tutup kita adik. Misalnya tena ki witir masih ya. Ketiduran kita nak tahajud apa rugi maki. Iya. Baik. Ustadz, sudah 9 malam ini materi ceramah yang kami dengarkan di masjid dekat rumah cenderung seragam. Itu terus. Semuanya bernuansa kutibah. Padahal mubaliknya rata-rata bergelar S2. Bagaimana sebaiknya? Pertama, ya kesalahan atau pengurus kan apa nanti lagi pare judul. Ya. Apar ki judul tema nampak nih kiringan aja penceramanya. Dikiringan penceramanya karena ini yang kita bahas. Ya. Jadi berbeda setiap malam. Kapunda tena nani sare judul tantu minjo ustaz ka ya tongan jo cara mandalanna. Nah, cerita. Ya, jadi saya kalau ditelepon nggak biasa, ustaz jadwal tas sampai iya ada judulnya. Ya. Punda nakana tena ya biasa tuh kukutan apa-apa yang sudah dibahas. Ya. Kemudian ya pernah nih jadi kata jo penceramanya kalau mau pergi ceramah cari tahu
Apa-apa milih bana bahas, leba dibahas ustazannya. Oh iya, kalau begitu bahas dari sisi yang lain. Jadi salah satu faktornya karena tena tuh nani salah ustaz karena tena sengi kade ini ustaz ka salah pambangi joy. Meseng kan ini dibahas. Maka tugasnya pengurus pun kita lipongin ustaz kasih tahu ustaz jadwal tasinampe punna menurut pendengaranku ne salah pambangi yang leba dibahas jadi punna kulle kate bahas ki masalah ini. Karena Islam itu bukan cuma kutiba, bukan cuma puasa, tapi bahas yang lain. Ya, saya itu kalau ceramah ya tidak ku bahas mini puasa, tapi bisa juga dibahas puasa dengan sisi yang lain. Ya, bedana misalnya ikhlas. Takam mabatina nyo na kulle tawa ikhlas beramal atau banyak itu materi-materi yang lain yang perlu dibahas. Nake ceramahku beda pe materinya tapi judulnya sama deh jine. Pokoknya pun ceramah mah langsung judul ceramah malam ini adalah larangan keras main handphone ketika ceramah berlangsung. Puna jele baku sabu nah lengas miteter mata mari kocikan dah. Barulah saya ceramah dengan judul yang memang mau diceramahkan. Ya, begitu. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Jinne. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah karena tekamanya punna kita tidak laksanakan sholat maghrib karena pergi berobat dan pulangnya sudah masuk waktu isya. Apa bisa diganti besoknya atau bagaimana? Dan bagaimana kalau seandainya ada orang meninggal dalam mobil tanpa kita tahu dan tidak dibawakan, dibacakan syahadat. Bagaimana hukumnya dari Dengkenang Riboka? Terima kasih Pak Ustadz. Juga untuk Denjine. Punna tina memang tun jalan anggaukan sambayang mangaribi riwattu mangaribiya maka ni jauhkan riutama na isaya nikana arinna nikana jama takhir. Jadi narapi waktu isa asambayang ki arinna sambayang mangaribi riwattu isaya jama takhir. Tena na muko pa na sambayang riwattu mangaribiya. Jadi muko sampai mangaribi pin ruang tena ni gaukan riwattu isaya misalnya ne ya kan baji gini pertanyakan memang punna tena kasus tentu tena na niasi kamu misumba mer dokter ka batu meri ballana tamat misaya namangi mi riwasigi ka maka silakan ke masjid salat berjamaah isya le baginjo kan tena tu tahu na langsung at tarawih jadi minawang kaya sambayang isya rimasiga tapi kiurangi tena bagi leba mangaribin ne le bagi para jama i mga sigangi mga isa le ba na barisalang nga menteng ipo na iya kama ki kali-kali na dalam hati mo kasi kanalangan kita na kanay meron ka main kana kama kali-kali nampas sambayang mangaribi kita lunrakang niatnya jama takhir jadi sampai mangaribi ki le baginyo may pumaki pilangeri pengumuman celengan apa nampak ceramah tawa ternyata yang perhatikan sampai sunnah apa kan tuh natalun rakang sampai mangaribi terlambat jadi begitu tidak karena muka pinagi double lagi ya begitu. Baik Ustaz kan dikatakan kalau tidak mampu berpuasa khususnya orang yang sakit atau hamil itu dianjurkan untuk bayar fidyah. Tapi kalau bisa dikodok jadi ketika pros Ustaz dibayar memang fidyahnya atau bisa nanti karena rencana Jaki mau mengkodok kalau tidak bisa baru dibayar fidyahnya. Jadi nakana Al-Qur'annya wa antasumu khairul lakum berpuasa itu lebih baik. Jadi untuk wanita yang hamil ya wanita yang hamil kalau kandungannya sudah 4 bulan ke atas dan menurut
yang menurut Pak Kasiat tak aman jadi puasa, silakan puasa di Ramadan. Tapi pun menurut dokter dia puasai karena ada kelainan ini kuliah. Nah, apalagi garim poin, maka tidak boleh dia puasa. Dia mengqada sesudah Ramadan. Mengqada. Itu kalau hamil. Kalau dia menyusui, setahu saya tidak bisa puasa. Karena pasti asinya pun natena nala busuk berkurang kualitasnya. Sementara anak itu butuh ASI. Jadi begitu sehingga dia otomatis dia tidak puasa, dia qada di luar Ramadan. Tapi pun qada itu merepotkan, maka cukup fidyah. Tapi seandainya dia tidak, saya masa tawakul puasa sebulan nak ketena. Jadi pada waktunya nanti saya juga mau puasa pun lapas amone anusu anakku. Ya silakan. Berarti dia tidak bayar fidyah. Karena dia terus dia menunggu selesai menyusui baru dia akan bayar qadanya. Tapi kalau kayaknya susah nih lebih dia karena bayar qada karena aku belajar ini anak pertama nampak pisi tahu nggak nusuna mata musik dari hamil kita nana puasa menyusui tidak puasa ruang tahun mitampole hamil mising tampulean menyusui patan tahun mitampulean mantap mising berarti bisa tidak bayar selamanya. Maka kalau begitu di fidyah. Jadi bayar memang bagi fidyah di bulan Ramadan karena fidyah itu dibayar kiri Ramadan. Jadi fidyah karena hamil atau menyusui atau ini pas tidak puasa bayar ki fidyah. Kemudian pun mari maki tidak mau anak, tidak mau jadi, tidak mau kipas susu. Negero bayar kalla, silakan bayar kalla semampunya. Ya, talun tahun anjukan laku, tapi bayar terus ke fidyah. Puasa bagi yang lagi puasa Senin niatkan bayar kalla. Kami sih niatkan bayar kalla. Kita tak mami pirangan lu milik siapa. Jadi Senin Kamis tapi bukan niat puasa sunat, niat bayar kalla. Iya. Jadi fidyah itu dibayar kiri rumah di rumah lah boleh sekaligus untuk 30 hari, boleh setiap hari, boleh di akhir Ramadan, boleh si tahun ni sare, boleh 30 tahun. Tas sere-serena kulle 15 tak ruangan lona, kulle rua tas 15 lona, pokoknya tidak terikat. Iya. Jadi syariah. Karena ini sempat jadi perdebatan sama kakak. Bilang bayar fidyah kalau tidak bisa berpuasa. Nah karena kamu ajak bayar ki, sudah pi lebaran baru ku bayar ki. Kalau bayar kalla. Bayar kalla. Bayar kalla. Tapi kalau tidak bisa kak bayar ki baru pak berfidyah. Baru bayar fidyahnya tahun depan dia bayar. Oh tahun depan. Dia bayar fidyahnya di Ramadan. Ya meskipun niat tuh pendapat membolehkan di luar Ramadan. Tapi umumnya mengatakan dibayar di bulan Ramadan. Kalau mau aman, bayar memang sebagai antisipasi. Kalau toh dia mampu nanti bayar kalla, maka ini tidak merugikan karena itu menjadi sedekah di bulan Ramadan. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Di dalam menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Saya Arni di Telok Baru. Nah karena ada seorang ibu melahirkan, tapi anaknya sudah tidak bernyawa saat lahir dan langsung dikubur pada waktu itu. Pertanyaanku, apakah anak tersebut harus diberi nama dan bagaimana cara mendoakannya karena anak tersebut tidak diberi nama pada waktu itu? Mohon penjelasan, tak terima kasih. Iya, baji punna erkian sari-areng tidak apa-apa karena memang dia sudah lahir bentuk manusia cuma tidak mau bernyawa. Silakan dikasih nama dan jangan lupa itu anak kan dia tahu siapa anak 7 padahal ini mati tidak melareki mati yang lahir kah. Jadi tetap disebut
Saya itu denjinya 10 bersaudara. Iya. Anak 1 sampai anak keempat semuanya meninggal usia, ada yang kembar lahir, mati memang baru lahir. Ada yang 2, ada yang tidak sampai 40 hari. Pokoknya meninggal muda semua itu. Tapi tetap saya bilang saya anak ke-10 dari 10 bersaudara. Meskipun yang jari tahu sampai hidup itu 6 orang. Ya, jadi jurangin jo anak yang meninggal kah? Karena rian lori boko pasti tidak boleh betul tu anak. Iya. Jangan dikira itu anak yang lahir sudah mati, tidak nak tahu ki bapaknya, dia cari. Dan anak yang kecil mati itu meninggal itu akan mengurus orang tuanya di surga. Jadi dia sudah jadi tabungan. Maka masa na parutu sukir lerboko nampak tina tu nagi sabu-sabu golon riga masih. Iya. Ya, jadi silakan kasih nama. Ya. Meskipun waktu dikuburkan tena parena. Iya, tidak apa-apa kita kasih nama, tapi ya nama yang baik jangan bilang sendiri karena tak disangka. Atau begitu tega. Tapi proses pemberian nama harus Tidak pakai- perlu oh, ji. tidak perlu, Ji. Iya. Oh, iya. Cuma kan baik tang gitu sampai uluan anakku ih ngapa sampai mati kakaknya uding arena kan begitu. Jadi yang anak pertama itu sebenarnya anak kedua, anak pertamanya meninggal pas melahirkan, mamanya dilahirkan dan meninggal. Ya, saya tahu miaring sampai hari misalnya Firdaus. Iya. Ngapa anak Firdaus? Karena dia insya Allah sudah ada di surga Firdaus. Iya. Ya. Singkat kata aja ke Ustaz nak ke dari kota anak keberas pas dari anak ke-9 Ya. dari 12 bersaudara. Meskipun hanya 9 yang Oh, yang hidup. lahir. Anak ke-10. Saya anak ke-10, jadi saya itu lahir bungku ditolong KB. Karena keluarga berencana teh aku lahir. Bukan ngapa nak amat, anak kalanjo tu na sagan 7 mo. Tas seri anak ke-6 yang hidup kah? Yang sempat berpikir ganda minyo kapan? Karena sanami. Tiba-tiba itu awal tahun 70-an ya program na Pak Harto keluarga berencana. Iya. 2 anak cukup, pari rua. Oh. Ya, jadi untuk menyukseskan program pemerintah kadang-kadang 2 anak cukup, jadi pertongi rua. Ya, menggenapkanlah saya menjadi anak ke-9 dan ke-10. Oh. Jadi enjo dak kesigan dek kunjo ditolong di program keluarga berencana. Karena katanya baru kasih pakai kan. Lepas nak kero kagak tahu langsung sebagai Ustaz Ashar Tamakul. Iya. Terus ada Didu di utara kota. Iya. Begini Pak Ustadz, saya punya ibu tetapi sudah 2 Ramadan berturut-turut tidak boleh berpuasa karena penyakitnya. Ibu diabetes dan sering disuntik insulin. Fisik lemah. Apakah saya sebagai anak laki-laki yang memberi makan buat ibu setiap hari selama tidak bisa berpuasa, hukumnya apa Ustadz? Yang memberi makan buat ibu. Ya, arti anjo anak memang salah satu kewajibannya adalah berbakti kepada orang tua. Iya. Jadi kita memberi kemudian kita pidiangin itu tuata. Bayar lagi pidiana karena secara medis dia nak kulit puasa. Dia nak kulit kan ada barikan lanne lagi waktu puasa kan tidak mau. Maka dia wajib membayar pidia kalau mampu. Nah, tidak mampu nih anak bayar lagi. Sandai juto tidak puasa garing, tidak nak kulit bayar kalla tidak tumpuin duit nak kasih asi, tidak nak bayar pidia tidak apa-apa. Ya justru ya ini sidak kai. Nah, tapi kalau ada orang kaya di sekitar rumahnya, naising karena tidak puasa ne tahu tuaya nampak tahu kasih asi, maka tugasnya dia memberikan. Neranggang imanjoy ng panakanan ne kibayar ki pidiata. Yamine beras aku rangang ki katemo bayar ki pidiata. Begitu. Dan hukumnya yang sakit ini kan tidak wajib berpuasa. Iya. Iya. Jadi ya pun misalnya tenan dibayar lagi pidianya, tapi kita sebagai anak terpanggil untuk
Ini kan sebagai bentuk pengabdian, berbakti kepada orang tua. Nak mau bayar lagi? Puasa sesudah orang tua meninggal, kita bayar. Kita kodok, boleh dikodok puasanya, iya. Boleh diganti puasanya oleh anaknya. Iya. Yang tidak bisa diganti itu sholatnya. Iya. Tapi kalau puasanya bisa diganti, dibayarkan oleh anaknya. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bisa bayar fidyah pakai bagi-bagi gula-gula? Kan fidyah itu makan. Iya. Memberi makan orang miskin, sehingga yang bisa adalah makanan atau pembeli makanan. Gula-gula itu bukan makanan, cemilan 10-11. Oh, tidak tahu. Seperti contohnya bagi-bagi. Perjalanan perintah karena banyak dari teman-teman masyarakat mengapa jual di dalam Al-Quran tidak ada katanya tertera itu Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak terbaca itu. Apa maknanya itu? Kau dijelaskan Ustaz, kenapa tidak ada di dalam Al-Quran? Kita selalu mau membaca dari ayat-ayat pertama sebelum Bismillahirrahmanirrahim, kita Bismillahirrahmanirrahim. Mohon Ustaz, supaya kita tidak ada perdebatan lagi di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi sepakat mulai di zaman sahabat ditulis itu tidak boleh ada tulisan di dalam Al-Quran selain ayat Al-Quran. Tidak boleh. Jadi tidak boleh ini antama kekurangan di mushaf pun natai ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim bukan ayat. Maka tidak boleh ditulis. Kagak pabawa ditulis ini andreke karena itu bahagian dari ayat. Jadi dia bukan ayat. Ngapa nani baca nasabah? Ini ayatnya Al-Quran. Karena kalau kita mau membaca fasta'idz billah minasyaitonir rajim, mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Maka dibaca, tapi tidak boleh ditulis karena dia bukan ayat Al-Quran. Punna bismillah itu ayat Al-Quran. Jadi di Fatihah Bismillah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ayat 2, Ar-Rahmanirrahim ayat 3, begitu seterusnya. Jadi begitu Pak Sewang Kotai. Dula Sewang abseng. Kenapa a'udzu tidak ditulis? Karena dia bukan ayat Al-Quran dan sepakat ulama mulai masa sahabat ditulis Quran jangan menulis selain ayat Al-Quran. Terus kalau habis mengaji Sadaqallahu. Itu juga itu juga bukan ayat. Ya, kemudian apa itu ucapan Sadaqallahul Azim? Itu ulama mengajarkan untuk Kang Sadaqallahul Azim artinya maha benar Allah, azim maha mulia, maha agung. Untuk menguatkan keyakinan bahwa ayat Al-Quran ini tidak ada keraguan. Jadi Sadaqallahul Azim nyetung karena Sadaqallahul Aliyul Azim itu tidak apa-apa. Variasi beda boleh nasabah memang dia bukan ayat. Dan tidak wajib dibaca. Tidak wajib. Ya, begitu tidak baca selesai tidak dibaca tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mustika Tajudin dari Perumahan Geraha Kalegoa. Roka Kota Bentuknya acara subuh hari Minggu lalu. Macam ini jadi Ibu Mustika kapan? Namanya sampai subuh. Bolehkah saya berpuasa sedangkan saya memiliki penyakit asam lambung? Tergantung kondisi tadi. Apa kan nih? Yang bertanya kan? Ibu Mustika. Kalau kondisi memungkinkan puasa silahkan. Banyak orang asam lambung puasa. Malah kalau asam lambung itu belum akut atau kita belum akut puasa itu malah bisa sembuh. Pengalaman almarhumah Toto Ayah
penyakit asam, penyakit mai. Ustaz, kenapa puasa? Sehat. Kita dengan rasa. Ya. Jadi kalau kita asam lambung tak belum akut, bisa sembuh dengan puasa. Penyakit mah. Tapi kalau memang luka atau menurut dokter tidak bisa lagi, jangan kita puasa. Jadi kembali ke kita. Ya, tapi yakin kita kalau puasa itu bikin sehat. Ya, bikin sehat. Kita coba dulu dengan niat ikhlas, sekaligus niatkan jadi obat. Kalau setelah puasa malah agak lebih baik, teruskan puasatan. Begitu Ibu Mustika di stadion di perumahan Kaligoa. Ya. Katanya juga si pakainya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru kasih paling ada di sini. Iya, betul mana? Betul di bawah di sini. Oh, Pak Agus Gondro. Iya. Iya. Anu kata pokoknya Ustaz ya. Iya. Anda kok seperti tahu mati ya. Apakah kuliah jadi penyembakar mari masih karena musalnya ya kan? Oh iya. Ya terus Anda kok kata saya lo pertanyaan ke Ustaz. Iya. Nasumpah kata puasa di Ustaz. Macam kita nih mimpi macam-macam misalnya laki-laki. Apakah batal ke Ustaz atau tidak Ustaz? Iya. Iya. Ini nanti aku mau Ustaz di sini. Iya. Iya, makasih Pak di sini. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Iya. Agus Gondro. Macam-macam hijau dialeka di Batu Dua Marentongi, dari Makassar saja bermacam-macam. Ya. Yang pertama, tena na atap puga tu matia talu. Yang itu nomor setre te atap puga itu matia kabusu kecuali talu. Nomor setre sadaka jariah. Nomor dua anak soleh. Ketiga ilmu yang diajarkan. Dari mana mati tahu kulleji ni pasidakam malah seharusnya justru pun talla sakit magi pasidakangi kai kulleji bisidakka ya ku pasidakangi anu dete magi pun talla sa inja ba ya tompa boya na sidakka tapi pun nama demo tidak untuk kudu nak kullenyung mandri masigi ka tugasna anak-anak buranena atau bainena atau cucunna untuk bersedekah rimasikan ang panipau niniakang ipahalana untuk almarhum atau almarhumah. Biasa nak kau tunggu remaja masjid jadi kanak kenjo bagi aku kami masuk surat cabilan jadi protokol kak. Kamu lino jangan sambil hari masjid lojian. Nah karena kenapa pak anak remaja nak latihan protokol saya kamu nih protokolnya pak gua ada tidak tuh peningkatan. Anak kemarin menjadi protokol jadi penceramah pak. Ya, pada nesanya sih dari protokol menjadi penceramah masa dari remaja sampai ke protokol terus. Ini wujudnya. Kemudian itu remaja protokol, karena jadi nyumbang. Saya kan masa-masa tanya. Iya kok dong. Dan paling mantap itu sungai, kemudian jauh sumbang, karena ke modus tuh kan kamu. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Bapak sudah mati. Iya, waalaikumsalam. Batuk kemana? Betul numpoi. Nangyari apa? Ito ko na ito yung subala ka pautang ka. Pero Oh, kan tuh ketemu. ito na ito mo tira dyan. Kambala ka. Ah, Pero samsud eh. naik. Samsud si Demialan ka rin. Betul. Oh, ya. Oh, ini saya Ustaz. Parembek. Kabiyahan ko na rin. Pero lagi ko talaga. Pautang. Iya. Uy, ini kaya na lipuan sa moderna. Ah, Pero problema ba tara sa kanya jama-jama. Iya. Aja apa pun terawih tahu. Ito na kamera. Ito dahil ito minuto na dulo. Oh, iya. Lapo man yan eh. Iya. Siyempre, katawan natin medyo kang manyo. Iya, siapa ku jawab? Siyempre, kamu mo jawab. Iya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Karena nya pato pakutanan sumpah anu di Pulua. oh iya tuh. Pertanyaan kedua. Gua lupa. Yang
pertama aja menyumbang untuk orang mati itu boleh. Ya, jadi silakan. Yang kedua, SMS bagus. Kalau PayPal Apa aja ya. Kemudian ini yang di nombong atau di tombong. ditombong. Tombong dari Barembing atau di Bonto Makio. Inaina itu puasa tapi tena sambayan tena diterima pahala puasana. Jadi tetapi sambayan terutama 5 waktu rong. Iya. Jadi 5 waktu. Kemudian anjo tarawih ya punna tena nanigap perimasi kamana ribala. Bahkan saya dan Jine pernah dalam perjalanan itu dari perjalanan mau pergi ceramah di Lu Timur ke Bangi. Tarawih kiri agak rata ribeska. Iya. Jadi ini jenis sambayang. Japa punya beska tarawih bagi malah bisa tarawih 20 karena memang jadi ulu aja gio kali ya. Jadi di perjalanan kita bisa salat tarawih. Kalau misalnya saya pulang umrah jam 8 malam naik pesawat, saya tarawih di pesawat. Jadi tidak ada alasan bilang kurang tarawih sifatnya karena di perjalanan, karena biar di perjalanan bisa tarawih orang. Jadi pun nanti lagi rapi masih karena tangga lagi. Ya kalau yang itu pun lagi masih karena pada cado ki, menti kita waktu itu guru. Sampai kiri bala. Sampai tarawih ki istirahat ki rom pakasih lagi mata anta kanya mati talung bang kisah ngerani hari tarawih bagi rosa kan 7 ragang kita ongko witir talun ragang bagi ngerani hari kemana tu apa kuliah lagi ngerani hari kecuali nak ke guru setengah apa karena mai ceramah itu bukan tidak jangan mai ceramah jadi apa pikat tinggi ngerani hari tarawih bagi rosa sebelumnya ya jadi usahakan niat tarawih. Iya. Ingat kenapa bangka waktu nanti 3 setengah. Setengah apa? Bangin terima sini kah? Ya. Mau uli wah. Aku kan tidak mau ngandar dan niari. Pas taruh sebagian kena kucing. Apa setengah apa? Ini apa nak bangan cuma sini kah? Barang asuh naik. Balan rodo. Ternyata sudah ada penyampaian tahu sebelumnya bahwa pemberitahuan bilang ada azan jam 3:30 untuk azan yang mau salat nanti 4:30 untuk azan nih papala dengan tong estas kabarang kamayapan insyaallah terima kasih saking nasari pencerahan tadi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Mari